pagi pemirsa, Anda menyaksikan program Indonesia Breaking News bersama saya Helen. Selama 30 menit ke depan, saya akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Berita pertama, pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati kembali penerapan sistem ganjil genap mulai 6 Juni 2022, di mana akan memperluas ke 25 titik jalan di ibu kota. Aturan baru tersebut akan melengkapi sistem ganjil genap yang telah diterapkan di 13 ruas jalan di Jakarta. Sebelum mulai menetapkan, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan sosialisasi selama sepekan. Sebelum sistem tersebut dilaksanakan, Syarifin juga mengatakan perluasan ruas jalan ganjil genap akan dikembalikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. 25 ruas jalan yang akan diterapkan ganjil genap sesuai Pergub 88 tahun 2019 antara lain Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Karingin, Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S. Parman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Ayani, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya sisi Barat, Jalan Paseban Raya sampai di Ponegoro, Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Gunung Sahari. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke informasi selanjutnya. Penyanyi Maudy Ayunda menggelar acara resepsi pernikahan dengan Jesse Choi di Uluwatu, Bali. Hal tersebut terungkap dari unggahan terbaru Maudy Ayunda di akun Instagramnya. Maudy Ayunda terlihat cantik dalam balutan gaun berwarna putih. Sementara itu, Jesse Choi tampak gagah dengan setelan tuxedo hitamnya. Acaranya sendiri digelar secara intim dan hanya dihadiri oleh sahabat-sahabat terdekat. Di antaranya adalah Vidi Aldiano dan Prilly Latuconsina. Vidi Aldiano sendiri menghadiri acara resepsi pernikahan Maudy Ayunda bersama sang istri, Sheila Dara. Namun, pelantun lagu Dara itu tidak menggugah momen-momen kebersamaan saat meramaikan acara resepsi pernikahan Maudy Ayunda. Berita selanjutnya datang dari ibu kota. Pemerintah saat ini sedang menerapkan kebijakan beli Pertalite atau solar bakal diwajibkan memakai aplikasi My Pertamina. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas mendorong penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian solar yang mungkin kabarnya bakal segera dibatasi. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, menjelaskan bahwa ke depannya yang berhak mengisi solar harus melakukan registrasi di aplikasi My Pertamina yang selanjutnya akan diverifikasi oleh BPH Migas. Kebijakan ini dilakukan agar penyaluran JBT dan JBKP dapat tepat sasaran. Oleh sebab itu, konsumen solar mesti tercatat atau registrasi terlebih dahulu di My Pertamina. Kemudian diverifikasi, jika berhak bisa mendapatkan solar. Apabila telah disetujui, maka konsumen memiliki akses dan dapat membeli solar subsidi. Tentunya, agar petugas Pertamina tahu, maka konsumen dihimbau untuk menunjukkan bukti sudah akses My Pertamina dengan bukti seperti QR Code. Begitupun sebaliknya, bagi yang tidak terverifikasi,
maka konsumen tersebut tidak berhak menerima subsidi dan harus membeli jenis BBM umum atau JBU. Halo, Liv, lu di mana sih? Ini udah jam berapa? Katanya bentar lagi. Tadi gue telepon juga dimatiin. Kebiasaan deh lo. Kabarin gue ya secepatnya. Kembali lagi dengan saya Helen, berita selanjutnya. Kementerian mengeluarkan aturan baru untuk nama Anda di dokumen kependudukan. Lewat aturan ini, nama yang ada di KTP ataupun kartu keluarga hanya terdiri dari satu kata dan tidak boleh disingkat. Iya pemirsa, ilustrasinya Anda harus menulis jelas nama lengkap minimal 2 kata. Aturan ini sudah tercatat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Selain tidak boleh disingkat, pencatatan nama Anda pada dokumen juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Permendagri juga mengatur kaidah nama, yakni mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Dengan huruf paling banyak 60 karakter, sudah termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata. Presiden Joko Widodo menghubungi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk memberikan dukungan moral atas musibah hilangnya Emil di Sungai Are, Bern, Swiss. Hal itu disampaikan juru bicara keluarga Ridwan Kamil, Elpin Nasmuzaman dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 30 Mei 2022. Menurut Elpi, dukungan tersebut sangat berarti bagi pihak keluarga yang masih berharap Eril bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Sebagai kepala negara, berarti merepresentasikan seluruh warga Indonesia, membesarkan hati kami selaku pihak keluarga dalam menghadapi musibah ini, ucapnya. LP juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, khususnya warga Jawa Barat yang tak henti memberikan dukungan dan doa kepada Ridwan Kamil dan keluarga. Pemirsa, pemerintah sedang menyiapkan sistem tanpa sentuh untuk pembiayaan tarif tol yang rencananya akan diuji coba pada akhir 2002 mendatang. Dengan sistem ini, pengguna tol tidak perlu lagi menggunakan kartu e-tol. Gerbang tol juga akan dicopot, sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan bahan bakar. Berikut laporan dari rekan kami, Averlia Surya. Permisa, saat ini saya tengah berada di salah satu gerbang jalan tol. Nah, permisa, pemerintah saat ini telah melakukan kebijakan sebuah sistem berupa kartu e-tol yang nantinya kartu e-tol ini tak perlu lagi Anda gunakan saat berkendara roda 4. Mengapa? Karena pemerintah tengah membuat sebuah sistem yang bernama Multi Lane Free Flow yang nantinya pengguna jalan tol tidak perlu menggunakan tapping kartu saat hendak ingin melewati gerbang jalan tol. Kepala BPJT Danang Parikesti sudah menjelaskan bahwa sistem ini nantinya akan mengetahui seberapa jauh pengendara memakai jalan tol, di mana sudah dilengkapi oleh GPS yang nantinya akan mengetahui lokasi yang dideterminasi oleh satelit
dan akan diproses map matching yang akan berjalan di sistem pusat saat roda 4 keluar dari jalan tol. Maka proses smart matching akan berakhir dan akan melakukan kalkulasi tarif. Pembayaran sendiri dapat dilakukan menggunakan e-wallet dengan mengunduh aplikasi terlebih dahulu, yakni aplikasi Electronic On-Board Unit atau EBU yang dapat diunduh terlebih dahulu di ponsel pintar Anda masing-masing di setiap pengguna yang ingin hendak menggunakan jalan tol. Nantinya juga setiap pengguna wajib juga mendaftarkan terlebih dahulu sehingga data pengguna akan sekaligus terhubung dengan plat nomor kendaraan beroda 4. Beberapa negara sudah mulai menerapkan sistem yang serupa seperti di Jerman, Hungaria, Rusia, Australia, hingga Belgia. Penggunaan sistem ini tidak memakan waktu sama sekali jika dibandingkan dengan sistem e-tol saat ini menggunakan tapping kartu. Memerlukan waktu sehingga oleh karena itu, sistem ini dapat efisien dalam biaya operasi serta juga mengurangi bahan bakar kendaraan para pengguna. Nah, bagaimana pemirsa? Anda sudah antusias dengan kebijakan pemerintah ini? Namun Anda harus bersabar karena kebijakan ini baru akan diuji coba pada akhir tahun 2022 mendatang dan baru akan diterapkan jika semuanya berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, saya Apelia Surya, IBN, melaporkan. Kembali lagi dengan saya Helen di acara Indonesia Breaking News. Pada 1 Juni 2002 kemarin, Malaysia mulai menyetop ekspor ayam. Jika dilihat, Indonesia sangat berpotensi untuk bisa mengekspor ayam ke Singapura. Karena di Indonesia sendiri termasuk oversupply ayam. Per minggunya, suplai ayam di Indonesia bisa mencapai 30 juta ekor. Jika per bulan 4 minggu, berarti suplai ayam di Indonesia mencapai 120 juta ekor. Sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk bisa mengekspor ayam ke Singapura. Tetapi, terdapat kendala yang dialami Indonesia, yaitu mengenai HPP, atau harga pokok produksi yang lebih mahal daripada Malaysia. Pemerintah Indonesia memperbarui data terkait kasus COVID-19. Pada tanggal 3 Juni 2022, terdapat penambahan angka kasus COVID positif yang berjumlah 372. Data perkembangan penyebaran kasus dipublikasikan di situs Kemenkes setiap harinya. Dengan terhitungnya tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.056.017 kasus. Dilaporkan hari ini terdapat 350 orang di Indonesia yang sudah sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang sudah sembuh dari corona sebanyak 5.896.290 orang. Dari jumlah tersebut, 3.123 masih positif COVID.
Selain itu, hari ini dilaporkan terdapat 4 pasien positif COVID yang meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien COVID positif yang meninggal sebanyak 156.604 orang. Pemerintah selalu menghimbau kepada masyarakat semua untuk selalu menaati protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, yakni menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Kembali lagi dengan saya Helen, berita selanjutnya. Selang perilisan musim keempatnya, Stranger Things membuka wahana Upside Down di Jakarta. Lokasinya sendiri berada di kawasan M Block Space. Stranger Things Experience menawarkan pengalaman memasuki dunia Upside Down yang terkenal di dalam serial Stranger Things. Pengunjung langsung disuguhi suasana 980-an khas Stranger Things. Musik-musik mencekam dari dunia Upside Down juga diputar demi menambah pengalaman pengunjung di sana. Di bagian belakang, pengunjung bisa mencoba berbagai wahana seru yang sudah disediakan. Ring Omania menjadi salah satu favorit pengunjung, di mana area tersebut adalah tempat pengunjung mencoba sepatu roda seperti di adegan serialnya. Selain itu, ada juga wahana banyak kaca banyak gaya, di mana pengunjung akan memasuki sebuah ruangan yang dikelilingi oleh cermin. Bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen, Stranger Things Experience juga menawarkan foto booth di dekat area Ring Omania. Rainbow Slide Floating Market Lembang merupakan perosotan raksasa yang menjadi tempat wisata berada di Kabupaten Bandung. Rainbow Slide Floating Market Lembang atau menjadi perosotan raksasa merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang tengah viral di tahun 2022 ini. Disebabkan perosotan raksasa yang ditawarkan dari Rainbow Slide Floating Market Lembang dapat dicoba untuk berbagai kalangan usia, dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu juga, karena konsep wahana yang dibuat begitu menarik untuk pengunjung, yaitu dengan seluncuran berwarna-warni yang mengesankan konsep keceriaan. Harga tiket masuk untuk sekali main yaitu 30.000. Tiket terusan 45.000 sudah termasuk floating market, dan tiket all day sebesar 80.000 sepuasnya. Perlu diketahui, pada tempat wisata Rainbow Slide Floating Market Lembang terdapat panduan meluncur, yakni berat badan maksimal 120 kg, tinggi badan minimal 120 cm, batas umur 65 tahun, dan jangan panik. Suasana yang ditawarkan di Rainbow Slide Floating Market Lembang ini adalah suasana pegunungan dan tumbuhan hijau yang akan tampak sangat indah saat Anda mulai meluncur di seluncuran yang sangat panjang di Rainbow Slide Floating Market Lembang. Ridwan Kamil bersama istri dan anak perempuan mereka memutuskan kembali ke Indonesia setelah sepekan di Swiss. Hal tersebut dibagikan oleh Humas Pemprov Jawa Barat atau Jabar melalui gambar atau foto. Terdapat 3 foto yang dibagikan. Foto pertama, tampak Kang Emil memimpin sholat gaib yang diikuti oleh keluarga dan kerabat. Di sana terlihat adik bungsu Kang Emil, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, hingga sang istri dari Ridwan Kamil. Sholat gaib tersebut dilakukan tepat setelah seminggu atau 7 hari setelah menghilangnya Eril pada Kamis 2 Juni waktu Swiss di atas bebatuan yang berada tepat di pinggir Sungai Are. Foto kedua, Kang Emil didampingi istri dan anaknya terlihat sedang melepaskan setangkai bunga berwarna merah muda ke aliran Sungai Are. Di foto ketiga, terdapat kartu kecil yang diikat di pohon dengan bertulisan In Loving Memory of Emeril Khan Mumtaz, born 25 Juni
99 NYC Pas 26 Mei 2022 Bern. Saksikan talk show berikut ini, berita tersebut akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sekian dari saya Helen dan seluruh tim produksi Indonesia Breaking News. Pamit undur diri, terima kasih. Halo pemirsa, Anda sedang berada di Indonesia Breaking News Talk Show bersama saya, Bong Tommy. Kali ini, saya sedang berada di salah satu perusahaan impor yang berdiri di Jakarta, PT Tache Pertama Indonesia. Tentunya saya tidak sendirian nih. Bersama saya di sini Ibu Vika selaku salah satu pemilik perusahaan ini. Halo Ibu Vika. Halo. Kabarnya gimana nih Bu Vika? Alhamdulillah baik. Baik ya, kesibukannya kira-kira apa nih sekarang? Kesibukan ya biasa lah ya rutinitas sehari-hari ya ke kantor ya bolak-balik kayak gitu aja, urus kerjaan lah, gudang, kantor kayak gitu. Oke. Kira-kira ini ada beberapa pertanyaan kita untuk Bu Vika. Ya. Pertanyaan pertamanya itu, perusahaan ini sudah berdiri sejak berapa lama ya? PT Tache ini legalitas sih tahun 2016 ya, cuman sebelum itu kita udah ada ngerintis sih, sebenarnya sih tahun 1998 senior kita udah mulai. Okay. Cuman secara legalitas PT Tache-nya sendiri sih 2016 lah kurang lebih. Berarti sudah hampir kayak 6 tahunan ya? Iya, secara legalitas ya. Iya. Cuman sebelum-sebelumnya kita memang sudah pernah dibangun. Oke. Gitu. Biasanya produk yang dijual di PT Tache ini apa sih? Kita main produk sih di sini hasil bumi agriculture ya. Cuman ya main produknya sendiri sih bawang putih dari tahun 1998 itu bawang putih. Oke. Sampai sekarang. Cuman beberapa tahun ini kita coba tambah lagi produk. Ada bombay, ada cabai kering, ada juga kacang tanah, kayak gitu-gitu sih. Kira-kira segmentasi penjualnya itu berarti masyarakat Indonesia yang lebih ke distributor gitu apa bagaimana? Iya, jadi ini kan kalau kita kan istilahnya kita sebagai importir kita jual ke distributor. Segmen yang kedua ya distributor pasarnya, setelah itu ya baru end user gitu. Okay. Tapi distributor biasanya sih ya mereka juga ada lagi sebelum end user juga ada kayak pasar induk Ramat Jati ya, resellernya lah gitu, baru end user gitu. Kira-kira biasanya impor dari negara apa aja sih? Kalau bawang putih ya kita Cina ya. Utamanya itu dari Cina ya? Kebanyakan karena kita main produknya bawang putih ya kebanyakan impor dari Cina. Kacang tanah, kacang kupas dari Cina. Kalau kacang tanah dari India, kalau cabai kering dari India, bawang bombay dari Eropa, sama dari New Zealand. Jadi ada beberapa negara yang memang tergantung untuk produksinya apa gitu ya? Iya, dan bisa yang kita butuhin kan di Indonesia itu kan yang di kita nggak ada, yang lokal ya kita mau nggak mau kan harus impor kan. Impor. Ya itu yang kita coba gali lah di situ. Sekarang kan kita udah memasuki tahun 2022 di mana pandemi ini udah nggak seperti yang kemarin yang sangat ketat banget ya. Nah, kira-kira dampak pandemi kemarin sampai saat ini tuh masih terasakan gak sih? Untuk saat ini masih ya, cuman ya alhamdulillah sih udah nggak separah kayak tahun kemarin gitu ya. Kira-kira apa tuh? Boleh gitu. diceritain ke kita gak dampak yang terparah yang pernah dialami perusahaan ini? Oke, pandemi ya, jujur ini kita kan bergerak di bidang konsumsi ya. Iya. Dimana semua orang tuh mau pandemi mau enggak tetap harus makan kan, tetap harus konsumsi. Nah ya sisi positifnya sih kita untungnya ini kan bergerak di bidang hasil bumi yang dimana bawang putih itu memang konsumsi kita juga sehari-hari. Iya. Dimana nggak bisa ditinggalin ya, kayak pokok banget. Mau pandemi mau enggak tetap kita butuh bawang putih gitu setidaknya gitu kan. Jadi ya dibilang berdampak sih ya dampak, cuman ya pasti berkurang ya, omset tuh bisa berkurang kemarin sih ya 70% lah, jadinya berkurang 30% gitu. Oke. Cuman ya syukur alhamdulillah ya kita
nggak terlalu inilah, masih bisa jalan. Masih bisa berjalan ya. Lalu kelebihan dari bisnis impor ini daripada bisnis lainnya itu apa sih? Pasti yang pertama tadi salah satunya barangnya itu bakal selalu dicari-cari orang kan? Ya karena kita kan barang konsumtif ya, Iya. jadi istilah nggak putus gitu ya, mau rugi mau sepi apa tetap dicari orang gitu kan ya, memang ada waktunya gitu ya. Ya kelebihannya ya itu ya, karena kita dari dulu memang udah bergerak di bidang itu, kita mau move on ke yang lain itu istilahnya gimana ya, udah pakemnya di sini gitu. Mau untuk sekarang, apalagi untuk masa sekarang ya, untuk merambah ke investasi lain atau bisnis lain tuh kayaknya belum waktunya gitu. Jadi ya kita pikir ya kita dalemin di sini, paling ya nambah komoditi aja gitu, nambah komoditi pelan-pelan lah, yang istilahnya yang semua orang bisa pakai, bisa makan setiap hari gitu tanpa kenal waktu atau apa gitu. Jadi ya misalnya yang sustain lah gitu lah, bisnis yang sustain yang tiap hari orang pakai gitu lah. Mungkin justru produknya yang justru mau bakal ditambah aja. lagi ya. Lalu kira-kira untuk bisnis seperti ini untuk anak muda yang misalnya punya modal yang masih minim, mereka mau mencoba untuk memulai kayak kecil-kecilan gitu, kira-kira ada gak sih peluangnya? Untuk ini ya, kalau import itu kan memang lebih kompleks ya. Ya kalau untuk anak mudanya paling ya di segmennya ya paling ya kayak Distributornya ya. Ya distributor atau reseller. Sekarang kan memang dunia teknologi itu kan udah berkembang banget ya. Ya kita udah semua marketplace segala macem ya, di situ tuh bisa anak muda di situ. Jadi kayak bawang putih, jualin bawang putih ecer-ecer reseller itu di situ ya. Aku rasa sih bisa aja. Kalau gitu. peluangnya di sana pasti sangat bisa, apalagi aja. di era modern seperti sekarang ya. Semuanya terbuka, serba terbuka, bisa open semua bisa dapat barang dari mana aja, harga pun kebuka, jadi tinggal pilih aja. Cuma di mana kitanya aja sih, ada di situ ada niat pasti ada kesempatan sih. Iya. Keren banget sih kata-kata terakhirnya itu. Nah, kira-kira untuk tips anak muda sekarang yang ingin mencoba memulainya itu ada gak sih tips untuk orang-orang atau perusahaan di luar sana yang misalnya baru memulai usaha impor itu, ada gak kira-kira? Impor itu ya gimana ya? Sekarang ini regulasi pemerintah kan berkembang terus. Iya. Kalau untuk impornya sih ya saya rasa sih jangan terburu-buru juga, tapi ya kalau memang udah ada kesempatan ya boleh dicoba, tapi ya sambil dilihat juga, karena impor tuh nggak sekedar impor sekarang, nggak seperti dulu. Sekarang pemerintah regulasinya juga udah banyak, peraturannya udah makin baru lagi. Jadi harus menyesuaikan dengan apa yang pemerintah buat ya. Harus menyesuaikan, harus lihat juga pasar, terutama pasar ya. Kalau kita main asal buka, asal tahu gitu, kalau pasarnya kita nggak tahu ya nggak bisa juga gitu. Ya saran aku sih kalau ada modal ya boleh, tapi yang nggak usah yang dari nominal besar dulu. Iya, jadi dicoba dulu yang sedikit-sedikit lah gitu. Kalau mau impor pun boleh, cuman ya kalau bisa ini kan barang-barang berkuota ya, agak susah gitu kan, harus kendalanya pengajuan. di situ ya. Jadi kalau mau impor ya barang-barang yang bebas aja gitu, jangan yang inilah agak rumit. Kalau sekarang sih aku bilang sih agak rumit gitu. Jauh lebih rumit daripada dulu ya. Untuk impor hasil bumi ya, karena regulasinya itu macam-macam, terutama bawang putih gitu. Oke Mbak Vika, terima kasih sekali udah menemani wawancara aku di sini ya, di Indonesia Breaking News. Kesimpulan yang bisa kita ambil mungkin impor ekspor itu adalah perusahaan yang memang sebenarnya secara gampangnya semua orang mengkonsumsi itu. Tapi ketika kita melakukan usahanya, perusahaannya itu tidak semudah yang kita bayangkan kan. Karena terlalu kompleks, banyak ribet, banyak aturan. Meskipun memang untuk menjualnya itu secara logika itu pasti ada aja yang beli gitu. Oke. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, saksikan terus Indonesia Breaking News. Saya Bong Tommy dan seluruh tim produksi undur diri. Sampai di talk show episode selanjutnya ya. Bye-bye. Thank you.